Hai guys, ketemu lagi dengan kami kelompok 6 dalam pembahasan pengantar manajemen. Kali ini kita akan membahas tentang kekuasaan, kewenangan, tanggung jawab, dan delegasi. Kami kelompok 6 terdiri dari saya, Iman Syakin Daily, Dila Ayu Kartika, Ririn Setianingsi, dan Rodiah Aprilia. Pertama adalah pengertian kekuasaan. Menurut Miriam Budiarjo, kekuasaan adalah kemampuan individu atau sekelompok orang untuk mempengaruhi perilaku individu atau kelompok lainnya sesuai dengan yang diinginkan. Jadi kesimpulan kekuasaan atau power adalah kemampuan seseorang mempengaruhi orang lain dan lingkungan sekitarnya untuk melakukan apa yang dia inginkan. Yang kedua adalah faktor-faktor yang mendasari adanya kekuasaan. Menurut Froings dan Raven yang dikutip oleh Stoner, ada 5 faktor yang mendasari lahirnya sebuah kekuasaan atau source of power, yaitu yang pertama reward power. Reward power atau kekuasaan untuk memberikan penghargaan adalah kekuatan yang berasal dari seseorang yang posisinya memungkinkan mereka untuk menunjukkan penghargaan kepada orang-orang yang di bawahannya. Yang kedua ada coercive power, adalah kekuasaan memberikan hukuman kepada seseorang apabila kinerjanya buruk. Yang ketiga ada legitimate power. Legitimate power merupakan kekuasaan yang sah dan muncul pada saat dan sebagai akibat dari kondisi tertentu. Contohnya adalah ketika seseorang diangkat menjadi seorang manajer, maka secara otomatis akan memiliki kekuasaan legitimate. Yang selanjutnya ada expert power. Expert power adalah kekuasaan berdasarkan keahlian atau kemampuan seseorang yang muncul akibat dari kemampuan dan keahlian yang dimiliki. Yang terakhir adalah referent power. Referent power adalah kekuasaan yang timbul dari kualitas yang diharapkan dari seseorang atau sekelompok terhadap seseorang yang memiliki pengaruh atas orang atau kelompok orang tersebut. Selanjutnya adalah pengertian kewenangan. Menurut Miriam Budiarjo, kewenangan ialah kekuasaan yang berbadan hukum, kecakapan dalam melaksanakan tindakan hukum, yang mana tindakan ini dilaksanakan dengan maksud menimbulkan akibat hukum dan meliputi hal-hal yang lenyap. Kewenangan sendiri secara umum adalah hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Jadi kewenangan atau authority adalah kekuasaan formal yang dimiliki seseorang untuk melakukan sesuatu. Selanjutnya adalah pandangan mengenai kewenangan formal. Yang pertama, pandangan klasik atau classic view. Pandangan ini menjelaskan bahwa kewenangan pada dasarnya muncul sebagai akibat dari kewenangan yang lebih tinggi dari kewenangan yang diberikan. Yang kedua adalah pandangan berdasarkan penerimaan atau acceptancy view. Pandangan ini percaya bahwa kewenangan formal cenderung dijalankan atau diterima oleh bawahan tergantung pada berbagai persyaratan yang sebagaimana dikemukakan oleh Kelsey Barnard. Selanjutnya adalah jenis-jenis kewenangan dalam organisasi. Kewenangan lini, line authority. Kewenangan lini merupakan mereka yang bertanggung jawab atas berbagai aktivitas organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua adalah kewenangan staff atau staff authority. Kewenangan staff merupakan mereka yang ditunjuk untuk mendukung departemen organisasi yang memiliki kewenangan ini. Selanjutnya ada kewenangan fungsional atau functional authority, adalah mereka yang berada di bagian tertentu dari organisasi, memiliki kewenangan lini dan staf, tetapi juga memiliki kewenangan untuk mengendalikan atau mengorganisasikan bagian lain berdasarkan fungsinya. Selanjutnya adalah pengertian tanggung jawab atau responsibility. Tanggung jawab adalah kondisi emosional yang memberikan pada individu rasa tidak puas karena kegagalan yang dia harus lakukan atau karena dia melakukan sesuatu yang seharusnya dia tidak terikat dalam melakukannya. Adapun dasar pemberian tanggung jawab yang pertama adalah spesialisasi tugas, delegasi, kesamaan fungsional, tujuan, dan rintangan manajemen. Selanjutnya adalah pengertian delegasi. Menurut Rasli Jajab,
Delegasi adalah suatu pemberian otoritas atau kekuasaan formal serta tanggung jawab untuk melakukan kegiatan tertentu pada pihak lain. Sedangkan secara umum, delegasi adalah individu yang ditunjuk atau diutus oleh suatu negara dalam suatu musyawarah, penyerahan atau pelempihan wewenang, perutusan atau pelimpahan wewenang dari atasan ke bawahan dalam suatu lingkungan tugas dan harus mampu mempertanggungjawabkannya kepada atasan. Selanjutnya adalah jenis-jenis delegasi. Delegasi yang pertama adalah delegasi umum. Delegasi yang mana pihak bawahan akan diberikan wewenang untuk melakukan berbagai fungsi manajemen seperti penempatan, pengarahan, perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan. Yang berikutnya ada delegasi khusus, yaitu yang berhubungan dengan suatu tugas tertentu yang harus dilakukan oleh bawahan. Berikutnya ada delegasi formal, yaitu berdasarkan struktur organisasi yang berlaku di dalam perusahaan tersebut. Yang berikutnya ada delegasi informal, adalah delegasi yang dilakukan oleh bawahan tanpa adanya wewenang yang diberikan atasan karena dia merupakan mampu melakukan pekerjaan tersebut. Berikutnya yang terakhir adalah delegasi lateral. Delegasi lateral adalah suatu delegasi yang mana pihak yang menerima wewenang diminta untuk melakukan tugas tertentu dengan bantuan sejumlah orang. Berikutnya adalah unsur-unsur delegasi. Yang pertama, alokasi tugas. Yang kedua, penugasan tanggung jawab atau penugasan responsibility. Yang ketiga, ada pelimpahan wewenang. Yang keempat, ada penciptaan akuntabilitas. Berikutnya ada tujuan dan manfaat delegasi. Yang pertama, agar organisasi yang dibentuk di dalam perusahaan bisa dilakukan dengan efisien, efektif, dan baik. Agar manajer perusahaan atau atasan bisa lebih fokus pada hal lain yang lebih penting. Yang berikutnya ada membantu pihak atasan dalam menilai dan membuat kebijakan yang tepat. Berikutnya agar setiap individu yang berada dalam lingkungan perusahaan memiliki peran yang penting. Dan yang terakhir adalah memotivasi setiap individu dalam organisasi untuk lebih fokus pada target dan kualitas yang diraih. Inilah hasil presentasi kami hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika terdapat kekurangan dalam penyampaian materi. Kami tutup. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.